Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Kamila, Siti Indah Utami, Triana Rahayu, Lauren Zara, dan Laila Nur Fatihah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan menjelaskan mengenai desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Berikut merupakan subbab atau bahan kajian yang terdapat dalam materi kali ini. Yang pertama, pilihan pengendalian. Yang kedua, pemilihan ketatnya pengendalian. Yang ketiga, beradaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, tetap fokus pada perilaku. Dan yang terakhir, mempertahankan pengendalian yang baik. Masuk ke pembahasan pertama mengenai pilihan pengendalian. Setiap jenis pengendalian pada sistem pengendalian manajemen tidak sama efektifnya dalam menyelesaikan permasalahan manajemen. Oleh karena itu, agar dapat efektif, jenis pengendalian harus disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Dalam mengatasi permasalahan manajemen, dapat menggunakan alternatif pengendalian pada sistem pengendalian manajemen, yang mana harus dipertimbangkan terlebih dahulu antara cost dengan benefitnya. Alternatif pengendalian yang mahal harus diikuti dengan nilai tambah yang lebih besar bagi perusahaan. Serangkaian pengendalian manajemen spesifik dari alternatif yang memungkinkan dapat memberikan manfaat bersih yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemilihan ketatnya pengendalian. Semakin ketat suatu sistem pengendalian manajemen, maka akan meningkatkan tingkat kepastian dari pegawai supaya bertindak sesuai yang diinginkan organisasi. Ketatnya pengendalian manajemen merupakan keputusan manajemen yang besar yang telah mendapat sedikit perubahan dari kertas riset dan buku teks apabila ada. Biasanya hanya mendiskusikan dalam konteks sebuah pengendalian hasil. Pengendalian hasil yang ketat mungkin melibatkan pemantauan kinerja dari anggaran secara detail dan sesering mungkin, serta kinerja berdasarkan intensif. Kemudian faktor penting keberhasilan sangat beragam pada seluruh perusahaan. Misalnya pengendalian persediaan sangat penting bagi tokoh pengecer besar karena menjual persediaan tanpa pengendalian yang ketat tentu saja menyebabkan kebangkrutan. Manfaat potensial pengendalian yang ketat juga cenderung lebih tinggi ketika kinerjanya buruk. Sebagai contoh, berkenaan dengan gaya manajemen CEO Jack Welch pada General Electric, manajer yang sebelumnya mengatakan, jika kamu mengerjakan dengan baik, kamu mungkin memiliki kebebasan lebih dibandingkan dengan sebagian besar CEO dari perusahaan perdagangan. Namun pengendalian itu akan menjadi sangat ketat ketika suatu unit memiliki kinerja di bawah standar. Perubahan selalu terjadi setiap waktu dan kapanpun tanpa kita sadari. Perubahan dapat diprediksi maupun tidak diprediksi, baik dari skala besar maupun skala kecil. Maka dari itu, kita harus siap dalam menghadapi maupun beradaptasi dengan adanya perubahan. Semua manusia ataupun individu perlu beradaptasi dengan tujuan agar individu tersebut tidak tertinggal ataupun terbelakang dengan lingkungan sekitarnya. Khususnya bagi suatu organisasi atau perusahaan yang harus bergerak mengikuti perubahan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi dan kemajuan digital di era modern benar-benar berhasil membuat semua orang merasa pusing dan khawatir. Misalkan pada suatu persaingan bisnis, suatu perusahaan meluncurkan produk yang canggih dan membuat perusahaan lain merasa khawatir karena akan kalah saing, sehingga perusahaan tersebut memikirkan cara agar tidak tertinggal dengan pesaingnya dalam menghadapi perubahan tersebut. Akan tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan dan keyakinan bahwa mereka dapat bersaing dan meraih kesuksesan di masa depan, perubahan apapun tidak akan terpengaruh ataupun menghentikan langkah mereka untuk tetap maju ke depan. Agar suatu perusahaan dapat bersaing dan berhasil,
dalam menghadapi segala perubahan yang ada, maka perusahaan tersebut harus memerlukan sumber daya manusia yang hebat dan mumpuni dalam bekerja di perusahaannya atau organisasinya. Orang-orang di perusahaan tersebut perlu berupaya keras agar masa depan tata kelola perusahaan atau organisasinya di masa depan akan tercapai. Menurut Brian McGowan selaku Direktur dan Pelaksanaan salah satu pelayanan kesehatan global mengatakan bahwa karakteristik beradaptasi dan kegesitan sangat diperlukan untuk mendorong setiap karyawan mampu berpikir kreatif maupun inovatif. Perusahaan yang memiliki banyak karyawan dengan sikap mudah beradaptasi juga akan mengasah kemampuan karyawan tersebut untuk menjadi pemimpin hebat di masa depan. Tidak hanya itu, mereka juga sudah memikirkan strategi-strategi kepemimpinan apa yang harus diterapkan di masa depan dan akan membawa keberhasilan perusahaan di masa depan. McGowan juga mengatakan bahwa di masa depan semua industri akan melakukan perkembangan seputar inovasi maupun kreativitas pada suatu produk yang akan menghasilkan produk baru. Karena semua orang di masa depan tersebut tidak akan bisa hidup dengan adanya inovasi maupun kreativitas. Akan tetapi, agar perusahaan tetap unggul dan bertahan di masa depan, menurut Brian McGowan, alasan utamanya tentang mengapa sikap mudah beradaptasi sangat penting untuk masa depan perusahaan, karena agar perusahaan bisa tetap menang dari pesaingnya, perusahaan harus berinvestasi pada inovasi dan sumber daya manusianya yang unggul maupun kompeten. Yang selanjutnya mengenai ciri-ciri individu mudah beradaptasi menurut Brian McGowan. Yang pertama, mudah berinteraksi. Ketika karyawan mudah berinteraksi, maka dia mampu mempelajari suasana dari lingkungan yang baru dan mereka akan memutar otak dengan cepat untuk mencari jalan agar bisa berasa nyaman dan aman ketika menghadapi suatu perubahan yang terjadi. Dan hal itu sesuai dengan ciri yang nomor 2, pemikiran cepat. Ketika adanya perubahan yang terjadi sangat cepat, mereka akan cepat dalam berpikir cara apa atau solusi apa yang harus dihadapi dengan kondisi yang seperti itu. Nah, selanjutnya berani mengambil resiko. Ketika individu atau karyawan mudah beradaptasi, maka mereka akan cepat memikirkan dan mengetahui resiko apa yang harus dihadapi dan berani untuk mengambil resiko tersebut dan mencoba segala cara agar bisa beradaptasi dengan segala perubahan meskipun risiko tersebut sangat besar dan bisa saja datang kapanpun. Yang terakhir, berpikir kritis juga diperlukan untuk membentuk individu yang mudah beradaptasi. Mereka yang berpikir kritis selalu mendorong pikiran mereka agar bisa menghasilkan karya-karya yang kreatif maupun inovatif bagi suatu perusahaan ataupun organisasi. Jadi kemampuan tersebut akan terus diasah dan selalu belajar dari adanya perubahan tersebut sehingga mereka mampu dan siap beradaptasi pada perubahan yang ada. Yang selanjutnya adalah tetap fokus pada perilaku. Analisis pengendalian manajemen sulit karena manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. Sebagaimana contoh tipe-tipe karyawan yang kreatif seperti pada bidang periklanan dan perancangan teknik cenderung bereaksi lebih negatif terhadap pengendalian tindakan dibandingkan karyawan yang berkaitan dengan penjadwalan produksi. Dalam hal yang sama,
Beberapa karyawan tampak relatif lebih tertarik pada menstimulus pekerjaan, otonomi, dan tantangan. Perbedaan ini yang membuat implementasi SPM menjadi menantang dan penting untuk menekankan bahwa tidak ada satupun bentuk pengendalian yang optimal pada semua jenis keadaan. Manfaat pengendalian manajemen hanya berasal dari pengaruhnya terhadap perilaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempertahankan pengendalian yang baik. Setiap perusahaan tentu akan menghadapi suatu masalah, di mana masalah tersebut juga terdapat beberapa penyebab yang beragam. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan atau pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan yang cepat dan perubahan secara transformasional seringkali menimbulkan masalah dalam pengendalian. Kemudian yang ketiga ada kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen kepada kecenderungan bisnis lain yang seringkali lebih menekan. Kemudian meskipun pengaruh buruk dikarenakan adanya satu atau lebih masalah dalam pengendalian, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa adanya sistem pengendalian yang buruk. Hal tersebut dikarenakan sistem pengendalian manajemen hanya mampu mengurangi kemungkinan kinerja yang buruk, akan tetapi tidak dapat menghilangkan kinerja yang buruk tersebut. Sistem pengendalian yang baik dibangun berdasarkan tingkat kekritisan suatu perusahaan melalui proses investigasi dari seluruh situasi yang ada pada suatu perusahaan. Kontrol merupakan sebuah bagian yang kompleks dari fungsi manajemen, di mana hal tersebut mampu memberikan beberapa keuntungan yang tak tampak kepada perusahaan, seperti tingginya kreativitas, kemudian semangat bersaing yang sehat dari perusahaan, dan rendahnya biaya operasionalisasi dari perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.